Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, hari ini kembali kita akan merenungkan bacaan-bacaan. Tetapi sebelum kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, terlebih dahulu mari kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan ayat 29. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan dengan judul permenungan kita, ketaatan itu dasar bangunan hidup yang kokoh. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah kisah yang menarik dalam bacaan pertama hari ini, yaitu kisah tentang Raja Yoyakim. Yoyakim adalah seorang raja Israel yang menyerahkan diri kepada Raja Babel dalam sebuah peperangan dan pengepungan Raja Babel. Kalau kita melihat, ini merupakan sebuah peristiwa yang tidak biasa bagi bangsa Israel. Apabila kita bandingkan dengan masa kerajaan dan kejayaan Raja Daud atau Raja Solomon anaknya. Apalagi menyerahkan diri tanpa sebuah perlawanan, seperti yang dilakukan oleh Raja Yoyakim. Pertanyaan kita,
mengapa terjadi hal demikian dalam kekuasaan Raja Yoyakim. Ketika kita melihat bacaan pertama ini, kita bisa menjawab bahwa hal ini terjadi karena sikap dan cara hidup Yoyakim yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yoyakim lemah dan kalah perang melawan Raja Babel yang dipimpin langsung oleh Nebukadnezar karena ia melakukan yang jahat di mata Allah, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Maka persoalan yang perlu kita simak di sini ialah tidak setia dan taat kepada kehendak Allah itu dapat melemahkan daya juang kita dalam berperang melawan bentuk kehidupan apapun itu, beristimewa rintangan dan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Kisah Yoyakim ini sebenarnya menggugah setiap kita para beriman tentang pentingnya kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, karena itu keutamaan dan dasar bangunan yang kuat dalam kehidupan kita. Yesus dalam bacaan Injil yang barusan kita dengarkan tadi mengingatkan kita ini. Setiap orang yang mendengarkanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara yang terkasih, lihat, inilah tantangan bagi setiap kita para beriman. Mau setia dan taat kepada kehendak Allah, ataukah lebih suka menuruti keinginan diri kita sendiri dan pengaruh-pengaruh duniawi lainnya? Tentu pilihan ada pada kita. Namun sadarilah bahwa ketaatan ataupun kesetiaan itu adalah dasar bagi bangunan hidup kita yang kokoh, kuat. Kita diminta, bangunlah rumah kehidupan kita di atas wadas yang kokoh, yaitu setia mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan senantiasa mengalirkan rahmat dan berkat-Nya bagi orang yang setia dan taat kepada rencana dan kehendak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.